Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sahara dengan NIM C1C024097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai PPNBM dan pengkreditan PPNBM dengan dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian PPNBM. PPNBM ini adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak tambahan di luar pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada barang tertentu yang tergolong mewah. Pajak ini dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat barang dijual atau diserahkan dari produsen ke konsumen akhir atau melalui distributor. Kemudian yang kedua ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM ini minimum 10%. Juga ada yang tarif PPNBM yang maksimum 200%. Untuk barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri itu tarifnya 0 bebas PPNBM. Namun dalam praktek PPNBM juga dibedakan ke dalam kelompok-kelompok tarif berdasarkan jenis barang mewah, sehingga tarif dapat bervariasi dari 10%, 20%, 25% hingga 75% dan seterusnya, tergantung pada kategori atau jenis barang. Kemudian kita masuk pada PPNBM masukan. Nah, PPNBM masukan ini adalah pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat memperoleh atau mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu BKP mewah. Terdapat pada pasal 5 UU PPN yang menyatakan bahwa PPNBM dikenakan pada impor BKP yang tergolong mewah. Yang kedua, pasal 16B UU PPN yang mengatur ketentuan pemungutan PPNBM atas perolehan BKP mewah oleh PKP. Seterusnya kita masuk pada PPNBM keluaran. PPNBM keluaran ini adalah PPNBM yang terhutang dan wajib dipungut oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah (PKP mewah) kepada pihak lain dalam kegiatan usahanya. Pajak ini timbul pada saat PKP penjual menyerahkan atau melakukan kegiatan lain yang menjadi objek PPNBM. Nah, ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 UU PPN yang menyebutkan bahwa PPNBM dikenakan atas penyerahan barang mewah oleh pengusaha, dan juga PMK tentang jenis dan tarif PPNBM, BKP mewah serta tarif PPNBM yang harus dipungut saat melakukan penyerahan. Kemudian kita masuk pada pengkreditan PPNBM. Pengkreditan pajak penjualan atas barang mewah merupakan konsep yang secara teoritis merujuk pada mekanisme pengurangan pajak yang telah dibayar pada tahap perolehan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah terhadap pajak yang terhutang pada saat penyerahan barang tersebut. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, mekanisme pengkreditan PPNBM secara hukum tidak diperlukan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik PPNBM sebagai pajak tidak langsung yang bersifat single stake, yaitu pajak yang hanya dikenakan satu kali pada tingkat produsen atau importir. Dengan demikian, PPNBM yang telah dibayar pada saat impor atau perolehan tidak dapat dikreditkan, dialihkan, dikompensasikan, ataupun diperhitungkan terhadap PPNBM lain maupun terhadap jenis pajak lainnya. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus PKP produsen barang mewah. Di sini ada contoh PT Luxindo, ini adalah pengusaha kena pajak yang memproduksi jam tangan mewah, termasuk dalam kategori barang kena pajak yang tergolong mewah. Perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut: pembelian komponen jam tangan mewah BKPM, yaitu pembeliannya 500 juta dengan tarif PPNBM 10%. Maka rumusnya yaitu PPN masukan 500 juta itu dikali 10% sama dengan 50 juta. Kemudian yang kedua, penjualan jam tangan mewah hasil produksi yang tadi, yaitu penjualannya 800 juta, tarif PPN keluarannya 20%, yaitu dihitungnya menjadi 800 juta dikali 20% sama dengan 160 juta. Nah, jadi hasil akhirnya itu PPNBM masukannya 50 juta dan PPNBM keluarannya itu 160 juta. Nah, PPNBM dan hasil inilah yang akan disetorkan kepada negara, yaitu 110 juta. Kesimpulannya,
PPNBM masukan dan PPNBM keluaran ini merupakan dua komponen penting dalam sistem pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM masukan timbul pada saat pengusaha memperoleh barang kena pajak yang tergolong mewah, sedangkan PPNBM keluaran muncul ketika barang tersebut diserahkan kepada konsumen atau pihak lain. Mekanisme pengkreditan PPN berperan dalam menjaga keseimbangan beban pajak dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk mengurangkan PPNBM masukan dan PPN keluaran sepanjang memenuhi syarat administrasi dan substantif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.